Oke guys, kembali lagi bersama saya Kamil Project. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari motor Honda CR-F 150L. Nah, tapi sebelum itu kita intro dulu, oke? Nah, seperti yang aku bilang tadi bahwa di video kali ini aku akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari motor Honda CR-F 150L. Nah, di sini menurut perspektifku dan yang aku dapatkan kelebihan dan kekurangannya ini di internet maupun yang aku lihat dari motornya langsung, teman-teman. Tapi jika kalian nggak setuju dengan kekurangan dan kelebihan yang aku sebut tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Apalagi buat kalian yang punya motor CR-F-nya, pasti kalian tahu kelebihan dan kekurangan dari motor CR-F ini. Karena kan aku nggak punya motornya, di sini aku nyari informasinya di internet maupun aku lihat langsung motornya. Tapi aku karena nggak punya dan nggak sering pakai sehari-hari, jadinya aku nggak tahu secara spesifikasi kelebihan dan kekurangan dari motor tersebut. Jadi di sini aku akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan motor CR-F 150L menurut pendapatku. Oke? Baik, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas. Yang pertama ini aku akan bahas dulu kelebihannya, teman-teman. Nah, kelebihan yang pertama ini mesinnya sudah menggunakan sistem injeksi, yang mana sistem bahan bakar ini lebih modern ketimbang karburator. Karburator itu kan udah sistem bahan bakar yang zaman dulu. Kalau yang sekarang kan rata-rata motor sudah menggunakan injeksi. Baik, sekarang kelebihan yang kedua, yang mana performa pada motor ini yang bermodalkan kubikasi sebesar 149 cc, motor ini mendapatkan performa yang cukup baik, teman-teman, dibandingkan motor lainnya seperti KLX. Performa tenaga motor CR-F ini mampu menyentuh 12,75 dk dengan torsi 12,43 Nm. Nah, jika dibandingkan dengan motor KLX itu mencapai level lebih rendah, teman-teman, 11,5 dk dan torsinya 11,3 Nm. Nah, jika dibandingkan performa, motor CR-F lebih unggul dibandingkan motor KLX, teman-teman. Kemudian kelebihan yang ketiga, teman-teman, dari motor CR-F ini yaitu shock depannya sudah menggunakan USD, yang dimana rata-rata motor zaman sekarang sudah menggunakan USD dibandingkan dengan KLX yang standar, dia masih menggunakan tele. Tapi ada juga yang yang KLX sudah menggunakan USD juga, tapi harganya lebih mahal. Yang itu tipe KLX yang SE ya kalau nggak salah, itu lebih mahal juga dibandingkan CR-F. Jadi di sini kalian bisa milih, kalau pengen yang USD tapi lebih murah belinya belinya CR-F. Kalau mau yang lebih mahal ya belinya KLX, teman-teman. Kalau lebih murahnya CR-F, oke? Nah, kelebihan yang selanjutnya itu speedometernya sudah menggunakan digital, teman-teman. Sistemnya layarnya sudah digital. Penunjuk bensin, penunjuk kecepatan itu udah menggunakan digital. Dibandingkan dengan motor KLX masih menggunakan yang ini, yang masih pakai jarum-jarum gitu loh. Pengukuran kecepatan sama bensinnya masih menggunakan yang tidak digital, masih zaman-zaman lama. Dan dimana penunjuk bensinnya itu kadang-kadang di KLX, di D-Tracker tuh rata-rata nggak jelas. Nah, kalau di CR-F ini udah menggunakan digital, jadinya lebih jelas gitu. Ukuran pengukuran kecepatan sama penunjuk bensinnya lebih jelas dibandingkan motor KLX dan D-Tracker. Kalau di motor KLX aku masih wajar ya kalau masih belum menggunakan digital. Tapi yang aku heran tuh di motor D-Tracker, dia juga masih belum yang digital. Menurutku harusnya tuh motor D-Tracker harusnya udah digital, karena kan tipe motornya supermoto ya, bukan motor cross untuk trabas. Tapi D-Tracker itu lebih tertuju ke motor supermoto yang digunakan di perkotaan. Harusnya bisa dibedakan gitu loh dari Kawasaki-nya harusnya. Kalau motor KLX masih bisa lah aku terima, tapi kalau di motor D-Tracker harusnya tuh speedometernya udah digital, teman-teman. Itu yang aku kurang suka di motor D-Tracker. Dimana motor CR-F dia udah menggunakan layar digital. Nah, itu tadi kelebihan dari motor Honda CR-F 150L. Sekarang aku bahas di kekurangannya. Kekurangannya itu ya mesinnya masih udah menggunakan injeksi, yang dimana rata-rata mungkin dari kalian juga lebih suka motor yang karburator karena lebih gampang diutak-atik katanya. Banyak yang komen di tempatku, mending karburator bang karena lebih enak untuk dimodif-modif gitu mesinnya ketimbang yang motor injeksi lebih susah. Nah, itu jadinya kalian bisa milih nih, kalau pengen motor trabas yang injeksi belinya
CRF. Tapi kalau pengen yang karburator belinya KLX ataupun D-Tracker gitu teman-teman. Oke. Kemudian untuk varian teman-teman, motor CRF ini variannya cuma satu ya, variannya CRF yang L itu. Nggak ada varian lain lagi. Kalau kita bandingkan di motor D-Tracker ataupun motor KLX, dia ada KLX yang standar, KLX yang special edition. Itu ada beberapa perbedaan, tapi perbedaannya nggak jauh mungkin karena di motor KLX itu cuman kayak USD-nya, dia udah pakai USD, satunya masih pakai tele, dan ada tambah-tambahan lain yang di SE dan di standar ada yang berbeda gitu teman-teman. Cuman kalau di motor CRF variannya cuma satu yang L aja. Tapi menurutku nggak masalah karena juga di KLX tuh perbedaannya nggak terlalu banyak. Menurutku kalau satu varian juga nggak masalah gitu teman-teman. Di sini kekurangannya aku nggak begitu masalahin, tapi menurut kalian gimana, tulis di kolom komentar, oke? Kemudian untuk varian warna teman-teman, di motor CRF ini warnanya cuma sedikit ya kalau nggak salah. Yang ada, yang aku tahu tuh cuma warna merah, warna hitam, warna hijau kalau nggak salah ya. Itu cuma sedikit banget pilihan warnanya. Jika dibandingkan dengan motor D-Tracker, motor KLX, warnanya sudah lumayan beragam. Kalau di motor Kawasaki itu dibandingkan sama CRF, di sini cuma beberapa warna aja. Tapi yang aku tetap respect sama Honda ini, tetap masih menggunakan warna merah dominan yang mencerminkan motor Honda. Warna merah itu setiap motor di Honda itu rata-rata ada warna merah yang mencerminkan Hondanya itu, seperti di CRF ini. Tapi kalau di Kawasaki yang sekarang di Tracker itu ataupun KLX udah nggak ada ya kayaknya, kalau nggak salah udah nggak ada warna hijau yang kalian tahu kan, motor cross warna hijau dari Kawasaki itu kan ada warna hijau yang terang tuh. Nah sekarang rata-rata udah motornya udah nggak ada yang warna kayak gitu. Yang itu aku kurang suka dari Kawasaki, dia udah menghilangkan warna hijau yang sangat legend lah menurutku. Karena di motor Ninja kan hijaunya hijau terang kayak gitu, dan di motor KLX dulu ada, tapi sekarang kayaknya aku udah jarang nemuin motor KLX yang hijaunya hijau yang terang kayak gitu. Oke, itulah tadi penjelasanku tentang kekurangan dan kelebihan dari motor CRF 150R. Nah, kalau kalian lebih tahu daripada aku, kalian bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Karena di sini aku cuma nyari dari internet dan yang aku lihat secara langsung. Karena aku tidak punya motornya, jadi aku tidak merasakan secara detail kelebihan dan kekurangan dari motor CRF. Oke, mungkin sekian, sampai jumpa di konten berikutnya. Sampai jumpa dan dadah. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win